Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Sutrisna. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Risiko guna memenuhi UTS atau ujian tengah semester. Berikut ini saya akan mulai menjelaskan bagian pertama, yaitu tentang definisi risiko berdasarkan ISO 31000:2018. Manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018 merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan evaluasi untuk menolak, memitigasi, atau menerima risiko dalam kesuksesan goal perusahaan. ISO 31000:2018 merupakan panduan penerapan risiko yang terdiri dari 3 elemen, diantaranya prinsip, kerangka kerja, dan proses. Nah, prinsip-prinsip manajemen risiko adalah dasar dari praktik atau filosofi manajemen risiko. Kemudian, kerangka kerja adalah susunan sistem manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Nah, untuk proses manajemen risiko adalah aktivitas manajemen risiko yang berurutan dan saling terkait. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip manajemen risiko. Nah, di sini menurut ISO 31000 diantaranya yaitu manajemen risiko menciptakan nilai tambah, manajemen risiko bagian integral proses dan organisasi, bagian dari pengambilan keputusan, secara eksplisit menangani ketidakpastian, bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, dibuat sesuai kebutuhan, memperhitungkan faktor manusia dan budaya, bersifat transparan dan inklusif, bersifat dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan, dan yang terakhir, manajemen risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan organisasi berkelanjutan. Dari 11 prinsip tersebut adalah prinsip dasar manajemen risiko suatu organisasi yang harus diikuti agar dapat dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya yang ketiga, kerangka kerja manajemen risiko. Nah, pada kerangka kerja manajemen risiko ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu ada kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Nah, apa saja ini yang dimaksud? Untuk yang pertama yaitu kepemimpinan dan komitmen. Yang dimaksud adalah efektivitas manajemen risiko akan tergantung dari seberapa jauh direksi mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam tata kelola organisasi, kegiatan organisasi, dan proses pengambilan keputusan pada setiap tingkatan organisasi. Kemudian integrasi. Pengintegrasian di sini adalah pengintegrasian manajemen risiko. Nah, ini sangat tergantung pada pemahaman terhadap struktur organisasi dan konteks organisasi. Struktur setiap organisasi pasti berbeda-beda sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kompleksitas yang dihadapi. Oleh karena itu, risiko harus dikelola pada setiap bagian struktur organisasi. Selanjutnya desain. Nah, kerangka kerja meliputi organisasi dan konteksnya. Artikulasi komitmen penerapan manajemen risiko, penerapan peran dalam organisasi, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas, alokasi sumber daya, metode komunikasi, dan konsultasi. Implementasi di sini bertujuan adalah untuk menciptakan lindung nilai. Tujuan ini harus menjadi jangkar dari keseluruhan proses implementasi manajemen risiko. Apabila dirancang dan diterapkan dengan baik, kerangka kerja manajemen risiko akan dapat memastikan bahwa proses manajemen risiko akan menjadi bagian terpadu dari semua kegiatan organisasi. Selanjutnya evaluasi. Nah, untuk evaluasi, proses evaluasi itu sendiri terdiri dari pemantauan, kajian, dan asesmen. Dan yang terakhir perbaikan. Untuk perbaikan, organisasi senantiasa memantau dan menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Dan yang terakhir, proses manajemen risiko. Penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan melakukan penetapan tujuan strategi, ruang lingkup, dan parameter yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko. Maka berdasarkan ISO 31000:2018 di sini, proses manajemen risiko merupakan bagian yang penting dari manajemen risiko karena merupakan penerapan atas prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko yang telah dibangun.
Adapun proses dalam manajemen risiko terdiri dari satu, identifikasi risiko, kedua, analisis risiko, ketiga, evaluasi risiko, keempat, pengendalian risiko, dan yang kelima, mitigasi risiko. Untuk identifikasi risiko, yaitu melakukan identifikasi risiko sangat tidak mudah. Karena selain harus melakukan identifikasi risiko pada masa sekarang, juga akan lebih baik jika melakukan identifikasi risiko untuk masa yang akan datang. Kemudian analisis risiko. Tahap ini sangat penting untuk dilakukan dengan sangat teliti untuk menemukan efek yang mungkin akan timbul dari risiko yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari melakukan analisis risiko adalah menemukan cara yang tepat dan efektif. Kemudian evaluasi risiko. Setelah semua risiko dapat diidentifikasi, pelaku usaha sebaiknya memberikan evaluasi seberapa besar dampak dari tiap risiko tersebut pada kelangsungan usaha. Kemudian pengendalian risiko. Nah, pada tahapan ini, sebagai penentu keseluruhan manajemen risiko di mana upaya-upaya dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Dan yang terakhir, mitigasi risiko. Memitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan atau dampak mentransfer risiko kepada pihak ketiga dan menerima risiko. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.